Oke, sekarang sesuai dengan materi sebelumnya tentang requirements yang masuk masuk dalam tahap analisis. Nah, Anda akan membuat bab 2 ya tentang teori tadi ya kebutuhan sistem. Di poin 2.1 saya sudah bagi dalam 2 poin. Yang pertama 3 poin. Yang pertama itu adalah kebutuhan fungsional. Nah, kalau kita lihat teorinya tadi, kebutuhan fungsional itu adalah aktivitas yang dilakukan sistem yang berhubungan dengan proses yang mendukung tugas pengguna atau informasi yang dibutuhkan untuk disediakan pada pengguna dalam melakukan tugas ya. Kalau kita lihat referensinya, kita harus tahu apa aturan dan prosedur kerja di organisasi, sehingga ini dapat kita jadikan sebagai kebutuhan-kebutuhan apa saja yang harus diadakan. Nah, harus ada ya di dalam perangkat lunak yang akan kita buat. Nah, yang dicontohkan yang ini tadi, yang ngitung gaji, ngitung komisi. Kalau kita mau muat perangkat lunak untuk menghitung gaji karyawan. Misalnya dia seperti ini. Oke, contoh yang saya buat untuk poin 2.1 itu mengenai kebutuhan fungsional. Jadi fungsi utama dia ini kalau nggak salah judulnya tentang apa ini penjualan ya, pembelian barang. Ya, pembelian. Nah, jadi apa saja yang menjadi fungsi utama untuk membuat perangkat lunak pembelian atau penjualan barang ini? Nah, di sini dibuatnya dalam beberapa fungsi ya. Contoh bahwa secara fungsional perangkat lunak yang ada yang akan dibuat nanti harus punya proses-proses ini loh. Seperti itu ya. Jadi yang pertama adalah input barang dari user bisnis dan admin. Jadi harus ada halaman atau menu untuk menginput barang ya, di mana yang menginput barang itu input barangnya itu berasal dari user bisnis atau mungkin agen atau distributor atau supplier. Yang menginputkannya itu adalah admin, misalnya dia seperti itu ya. Kemudian yang kedua, harus secara fungsional itu harus ada misalnya proses pembelian barang. Pembelian barang yang dilakukan oleh user individu atau customer atau konsumen. Jadi harus ada proses pembelian barang yang mana pembelian barang ini dilakukan oleh si konsumen. Kemudian yang berikutnya adalah harus ada perhitungan jumlah pembelian barang yang dilakukan oleh si user atau si dalam hal ini itu adalah konsumen atau customer. Jadi setelah barang-barangnya dia pilih, ya dilakukan pembelian, maka jumlahnya harus tahu. Misalnya nih dia beli misalnya baju kaos, baju kaosnya ukuran sekian, jumlahnya sekian, dijumlahkan kan gitu ya. Jadi harga dikali dengan jumlah, maka dapatlah total. Kemudian ada barang lagi yang lain yang dibeli. Misalnya celana. Nah, celana dia beli ukurannya L misalnya. Berapa jenis atau berapa buah yang dia beli dikalikan dapatlah total. Nah, semua total itu nanti dijumlahkan untuk mendapatkan total keseluruhan. Nah, jadi adanya perhitungan jumlah pembelian yang dilakukan oleh si konsumen seperti itu. Ya. Kemudian yang keempat misalnya pendaftaran untuk user yang ingin menggunakan fasilitas sistem. Oh, ini berarti ada fasilitas untuk si pengguna kalau ingin menggunakan sistemnya, menggunakan perangkat lunaknya harus daftar dulu. Nah, harus daftar dulu. Kemudian yang kelima, kostomisasi penawaran untuk user individu sesuai dengan minat dan kebutuhan user individu. Ada kostumasinya. Ya, penawaran harga misalnya dia bisa ditawar-tawar misalnya seperti itu. Dan yang keenam misalnya ada akomodasi user bisnis yang menjual barang dalam jumlah besar. Jadi misalnya ada ongkir yang sudah dipromokan oleh si tokonya atau oleh si organisasi atau oleh perusahaan ini bahwa kalau dia beli barang dengan jumlah yang besar maka dikirim langsung. Nah, seperti itu. Nah, jadi kebutuhan fungsional ini kira-kira secara fungsional kira-kira yang harus ada di dalam perangkat lunaknya harus ada seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Seperti itu ya. Nah, kalau kita
berdasarkan judul-judul kamu tadi, saya kasih contoh lain. Misalnya kita buat kebutuhan fungsional kebutuhan fungsional untuk sistem informasi akademik, misalnya sistem informasi akademik UBD misalnya ya, di UBD. Di sisi misalnya untuk usernya dosen, karena saya nggak tahu kalau kalau kalian di sisi kalian itu seperti apa. Oke, saya buka Sispo misalnya. Itu yang pertama, saya harus ada apa dulu. Makanya ini Sispo. Ini kan Sispo ya, Sistem Informasi Akademik. Nah, di dalam Sistem Informasi Akademik saya ini misalnya saya punya hak akses untuk masuk ke login saya masing-masing. Hak akses saya sebagai dosen dan hak akses Anda misalnya sebagai mahasiswa tentu saja berbeda. Nah, berarti kebutuhan fungsional dari Sispo ini yang pertama harus ada hak akses user. Jadi hak akses dari pemakai. Ya, hak akses dari si pemakai. Oke, yang kedua harus apa lagi? Misalnya setelah saya login, ini kan gunanya misalnya untuk menyimpan identifikasi saya secara pribadi sebagai dosen. Nah, berarti saya bisa melihat apa? Nah, ini identifikasi saya ini bisa saya ubah. Misalnya emailnya saya berubah ya. Program studinya juga berubah, alamat satu saat misalnya berubah. Oh, berarti mungkin saja secara fungsional harus ada eh, identitas identitas user. Nah, identitas siswa itu ya bisa ditambahkan, bisa diinputkan, bisa diedit, atau mungkin saja oleh si pengelola UPT, pengelola MAS-nya bisa dihapus karena saya misalnya sudah berhenti dari sini. Nah, seperti itu ya. Kemudian harus ada apa lagi? Karena ini fungsinya misalnya untuk eh, ngentri nilai kamu, nah, saya bisa melihat jadwal. Nah, ini kan saya bisa melihat jadwal nih. Nah, berarti harus ada jadwal mengajar dosen. Nah, gitu ya proses-prosesnya. Terus apa lagi? Kita lihat lagi, harus ada apa lagi? Oh, harus ada ini misalnya taruh salah satu aja dari sini yang kita ambil. Misalnya entry nilai semester. Oh, berarti saya sebagai dosen harus bisa mengentry atau memasukkan nilai mahasiswa. Gitu ya. Terus harus ada apa lagi? Nah, ini yang tadi, identitas tadi. Oh, harus bisa melihat gaji. Nah, berarti harus bisa melihat gaji secara online. Ya, oke, lihat gaji. Terus apalagi misalnya saya bisa mengakses e-learning. Nah, kita tambahkan aja di sini. Bisa akses e-learning. Bisa apalagi selain itu logout misalnya ya, atau keluar website, harus ada fasilitas untuk keluar dari website. Nah, seperti ini. Nah, jadi kebutuhan fungsional bisa kamu bagi-bagi untuk isi usernya dosen ini loh yang harus ada. Nanti untuk mahasiswa ada lagi. Nah, misalnya ya. Ini untuk dosen. Ada lagi misalnya untuk si usernya mahasiswa. Mahasiswa. Nah, silakan disebutkan apa-apa saja. Ya, nah ini yang dikatakan sebagai kebutuhan fungsional. Jadi Anda harus bisa mengetahui kira-kira fungsi-fungsi utama dari program yang Anda bakal rancang atau akan buat itu apa-apa saja yang harus ada. Ya, dan nanti ini dikembangkan lagi nanti ini dikembangkan lagi untuk ke codingnya, untuk perancangan desain data flow diagramnya, IRD, desain input dan seterusnya dan seterusnya. Ya, nah ya. Oke. Karena yang kedua. Nah, yang kedua itu kebutuhan non-fungsional. Nah, kalau kita lihat teorinya, kebutuhan non-fungsional itu adalah karakteristik dari sistem di luar persyaratan fungsional.
karakteristik sistem di luar persyaratan fungsional. Yang membagi kebutuhan dan fungsionalnya ada beberapa macam ini, ya. Teknikalnya seperti apa? Nanti Anda baca materi ini atau Anda lihat video saya. Technical requirements seperti apa? Performance, usability, reliability, security. Di sini sudah saya kasih contoh ya. Saya sudah kasih contoh biar Anda nggak bingung gitu untuk menguraikan kebutuhan fungsional. Anda boleh mengambil contoh yang saya buat, boleh, atau boleh eh, menguraikan contoh dari kebutuhan non fungsionalnya di luar ini juga boleh, asalkan tidak melewati dari teori yang sudah saya jelaskan tadi. Ya, contoh nih, gini saya buat tabel di mana ada kebutuhan non fungsional, ada dua kolom yang perlu Anda isi. Yang pertama adalah parameter. Ini parameternya, ini bisa kita lihat dari jenis-jenis non functional requirement tadi beserta tambahannya, dan ini adalah kebutuhannya. Contoh, misalnya parameternya adalah availability. Availability kalau kita lihat kan kerja dari sistemnya nanti seperti apa atau dari programnya seperti apa. Misalnya nih karena dia website 24 jam nonstop kecuali kalau ada maintenance atau perbaikan sistem. Artinya website yang kita buat itu bisa diakses 24 jam kecuali kalau ada perbaikan. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah reliability. Nah, reliability misalnya kalau ada yang tidak reliable. Nah, kalau misalnya ada yang salah atau gagal, hanya bisa ditolerir misalnya sebesar 5%. Ya, ergonomi, kenyamanan dalam menggunakan websitenya. Nah, seperti apa? Oh, sistem informasi ini harus user friendly. Maksudnya bisa diterima oleh semua user. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah portability. Contohnya misalnya aplikasi ini dapat berjalan pada platform atau sistem operasi apa saja yang mendukung aplikasi yang kita buat ini. Kemudian memori, penggunaan website ini misalnya minimum minimum atau minimal memori yang digunakan misalnya nih sebesar 128 mega misalnya. Respon time. Jadi kalau kita klik sesuatu atau klik menu apa atau klik halaman apa itu tidak lebih dari 3 detik aksesnya ya membuka halamannya. Kemudian safety-nya menggunakan layer apa? Boleh kamu contoh ini juga nggak apa-apa menggunakan secure socket layer dan dengan sertifikasi. Kemudian safety-nya penggunaan ininya ya, penggunaan perangkat lunaknya. Kemudian yang berikutnya adalah security. Keamanannya seperti apa? Menggunakan login atau manajemen user dengan validasi data sangat penting karena menyangkut pembayaran secara online. Misalnya ada pembayaran, jadi dia perlu akses untuk si user bisa login. Bahasa, menggunakan bahasa apa? Misalnya menggunakan bahasa Inggris, misalnya ada penambahan. Jadi kalau Anda menggunakan bahasa Indonesia, ya tuliskan aja gitu ya. Kemudian berikutnya, parameter berikutnya adalah komunikasi. Di fasilitas untuk menggunakan bahasa lain selain bahasa Inggris. Jadi menggunakan bahasa apa selain bahasa Indonesia misalnya ya. Halaman utama, intinya dia harus menampilkan logo dari perusahaan yang bersangkutan. Nah, nanti halaman utama Anda harus menampilkan gambar dari perusahaannya masing-masing atau organisasinya masing-masing. Jadi kalau misalnya buat perangkat lunak tentang jasa laundry, berarti nampil ke tampak depan halaman laundrynya, ya, apa gambar laundrynya, gedungnya, ya. Begitu juga dengan objek-objek yang lain. Itu yang kedua, di kebutuhan non fungsional. Oke. Nah, yang ketiga itu adalah lingkungan operasi. Itu berkaitan dengan perangkat lunak. Jadi di sini saya sudah buat tabelnya juga, tabel yang kedua di bab yang kedua ini. Yang pertama, Anda harus tahu sistem operasi apa yang digunakan, ya, sistem operasi untuk membuat perangkat lunak ini. Misalnya dia menggunakan Microsoft Windows 10. Database-nya menggunakan apa? Misalnya DBMS atau SQL, dengan menggunakan SQL Server. Kemudian untuk pengolah katanya mengetik dan seterusnya menggunakan apa? Misalnya Microsoft Word 2010.
Kemudian bahasa pemrogramannya juga apa? Misalnya menggunakan HTML5 dan seterusnya. Silakan sebutkan semua bahasa atau semua software yang kalian pakai untuk membuat perangkat lunak ini. Ya, silakan apapun itu, misalnya untuk desain misalnya Anda menggunakan Easy Case ya. Untuk desain IRD menggunakan Microsoft Visio, dibuat di sini. Semuanya dibuat di sini. Nah, itulah isi dari bab kedua. Jadi, untuk tugas minggu ini silakan Anda buat bab 2-nya berdasarkan teori yang sudah saya jelaskan tadi dan juga berdasarkan template ini. Ya, saya rasa cukup materi kita kali ini itu mengenai contoh dari kebutuhan sistem yang masuk ke bab 2.